Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama ya. Pada kesempatan kali ini saya mau mencoba 2 hari yang lalu sudah saya punya angan-angan setelah apa yang saya lakukan, saya praktek di lahan ground. Terkadang pengen pengembangan diri ya. Di samping saya ada bahan bonsai bougainville. Ini dengan metode teknik membuat ekspos akar dijadikan batang. Kali ini saya mau mencoba daripada yang lain. Untuk yang pernah saya lakukan di lahan ground, saya mau membuat untuk dinding ground long tinggi dengan fase tahap demi tahap, dengan nanti pengen akar menjadi batang utama tapi dengan konsep tinggi. Kalau ini pendek sekali ya. Oke, seperti apa nanti saya mau melakukan ini, mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan saya pesen sama teman-teman sehobi, kita kalau tanam jangan asal tanam, kita biarkan besar begitu saja. Kita lakukan proses ya, karena apa, di saat kita apalagi beli bahan bonsai terus kita tanam begitu saja, kita biarkan tanpa kita ke proses, kita sayang ya. Jadi jangan asal tanam, besar sudah kita lakukan. Dan banyak belajar dari teman-teman, tentunya di media sosial juga banyak sekali untuk kita belajar sharing. Oke, saya mau langsung mencoba seperti apa nanti awal tanamnya, dan penjelasannya nanti saya sampaikan di akhir video. Mudah-mudahan nanti menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman terus semangat berkarya ya. Oke, sudah saya persiapkan ya tahap awal, dan untuk bagaimana kita cara mempercepat pertumbuhan dan pembesaran batang. Di video saya sebelumnya sudah saya pernah berbagi juga bagaimana tip-tip untuk membuat dinding ground. Untuk teman-teman yang mungkin baru mengikuti di channel saya, ini saya persiapkan dinding ground dengan teknik sebelum saya pasang ini sama saya kasih media tanam, bawahnya saya gali dengan kedalaman menyesuaikan pupuk yang kita punya ya. Saya gali, saya kasih regen agar ataupun puradam agar hama penyakit tanah tidak naik ke atas ke dinding ground. Kemudian bekas untuk galiannya saya isi pakai pupuk kandang yang baru, saya timbun pakai bekas galian, kemudian saya kasih untuk dinding karpet, kemudian media tanam dengan pasir ladu kali, sekam sama pupuk fermentasi, tapi pupuk fermentasinya sedikit saja. Oke, untuk tahap kedua seperti apa? Ya oke, untuk dinding tahap pertama untuk pemasangan sudah saya lakukan. Ini tahap kedua pemasangan dinding yang lebih kecil daripada di bawah ya. Tapi sebelum melakukan pemasangan dinding karpet ini, usahakan untuk teman-teman apabila mau mencoba seperti ini, untuk di bawah karpetnya sini kasih tataan bekas pecahan genteng ataupun ubin ya, agak rapet, agar nanti biasanya karpet seperti ini turun ya, untuk menahan karpet agar tidak turun. Kita antisipasi ya, memaksimalkan karpet ini supaya tidak turun, karena ini nantinya akan bertahap semakin kecil tinggi. Ini saya pasang sudah, ini full pupuk kandang, kurang lebih ini ketinggian pupuk kandangnya ini sekitar 15-20 cm. Nah, setelah ini saya akan lakukan pemasangan untuk pecahan genteng ya. Oke, untuk pecahan genteng ini saya isi separuh daripada tinggi dinding karpet, kita kira-kira ya. Oke, setelah saya lakukan pemberian genteng, kemudian seperti biasa media tanam. Media tanamnya ukuran untuk campurannya sama seperti di dinding ground yang di bawah ya. Ini full ya, sampai atas di sini rata media tanamnya. Oke, selesai ya kali ini ya.
Ini dinding tahap kedua, ini ketiga, keempat, dan seterusnya tergantung teman-teman nanti seleranya mau dibikin tinggi seberapa. Untuk tekniknya sama ya, dari dinding kedua, pupuk kandang, pecahan genteng, media tanam. Di sini lagi pupuk kandang, pecahan genteng, media tanam, pupuk kandang, pecahan genteng. Nanti ini baru saya mau naikkan untuk bibit bahan bougainville Singapurnya yang sudah siap di polybag ya. Sebenarnya yang lebih bagus semakin kecil ke atas ya, jadi tereksposnya nanti kecil di atas, besar di bawah. Berhubung ini saya pas tanamnya di polybag pakai ukuran 40, saya menyesuaikan polybag untuk dinding ground yang di atas. Nanti akan saya sampaikan untuk teman-teman kenapa saya kasih pecahan genteng, terus pupuk, media tanam, pupuk lagi, pecahan genteng, baru media tanam. Oke, saya langsung mau ambil untuk bahannya, saya langsung tanam di atas nanti seperti pada dinding karpet yang di sebelah kanan layar kaca teman-teman ya. Itu saya mencoba. Ini dia untuk bahannya. Ini hasil budidaya dari stek, sudah sekitar 2 bulan tertanam di polybag. 100% ini akar sudah tembus ya, karena yang sudah saya tanam, saya naikkan ke dinding ground long, kemarin saya bongkar juga sudah tembus, saya potong akarnya. Jangan takut, untuk bougainville mudah hidup ya, kita stek, kita biarkan saja hidup, tergantung kita media tanamnya, dan kita terus mencoba ya untuk masalah budidaya stek untuk bahan bonsai bougainville. Nah, saya akan melakukan pemilihan bahan yang banyak akarnya dengan kita cara memperhatikan cabang-cabang di atas ya. Kalau banyak cabang seperti yang sebelah kanan tentunya akarnya lebih banyak. Kalau yang sebelah kiri cuman 2 cabang ya, tentunya yang dominan sebelah kanan dan kiri saja. Oke, saya langsung mau membongkar dan langsung tanam untuk saya naikkan ke dinding ground long ya. Selesai ya, kali ini sudah saya lakukan untuk penanaman. Terlihat untuk bougainville karena daunnya sangat tipis, mudah drop ya, tampak layu. Tapi jangan takut teman-teman, saya pernah melakukan seperti ini, seperti pada gambar di sebelah layar kaca teman-teman, sebelah kanan. Ini dulu sama prosesnya, saya potong langsung saya naikkan. Layu paling enggak kurang lebih sekitar 2-3 hari, biasanya menguning terus rontok habis total, tinggal cabang-cabang terubus baru lagi. Oke, saya mau menjelaskan sedikit untuk kenapa tadi dari awal untuk tahapan-tahapan dari dinding ground yang kedua nyampe tahapan ketiga, keempat, dan seterusnya. Mungkin teman-teman mau bikin yang lebih ekstrim, tapi kita tetap waktunya akan lebih lama ya kalau semakin tinggi. Oke, yang pertama ini paling atas tanaman ya, tentunya polybag di sini. Terus di bawahnya media tanam, terus ada pecahan genteng, terus pupuk full. Di sini tadi pupuk full, otomatis akar dari atas mengejar nutrisi yang paling enak ya tentunya. Berhubung ada pecahan genteng, akan terhalang akar untuk turun ke bawah cari asupan nutrisi yang enak ya. Tentunya kita bisa lihat anatomi di alam kalau kita pas dongkel. Nah, kalau di bawahnya ada batu ataupun ada benda keras di bawah, tentunya akar akan menggumpal, terekspos. Nah, ini saya proses dengan program ya. Akar mau turun, cari nutrisi yang enak, terganggu pecahan genteng, akan terekspos. Kemudian
dia turun lagi baru cari makanan. Nah, sama yang di bawah juga, setelah makanan di atas habis di sini, dia pasti lari turun akan cari nutrisi yang enak ya. Di sini tadi ada genteng lagi, nanti akan terekspos kemudian baru turun lagi. Cuman satu, kalau bugenvil kita tekuk sangat rentan sekali untuk akarnya, gampang patah. Kalau waru tentunya lebih bandel ya. Oke teman-teman, akan saya tunjukkan seperti apa yang saya proses tapi tidak setinggi ini. Dengan dulu polybag, bawahnya saya kasih ring karpet, saya kasih media tanam. Tahapannya sama seperti ini, pecahan genteng paling bawah, pupuk kandang. Akan saya tunjukkan untuk teman-teman, cuman bedanya ini tinggi sekali. Ini prosesnya mungkin terlalu lama ya untuk membuat akar menjadi batang yang terekspos dengan sedemikian rupa. Nanti kita mungkin banyak tahap sekali untuk kita pembongkarannya secara bertahap juga, dan pembuatan alur kita nanti mengikuti sesuai dengan nanti kita lihat ya prosesnya. Ini kan saya update terus untuk teman-teman. Mungkin dengan polybag ukuran 40 ini saya lakukan tahap awal untuk pembongkaran mungkin sekitar, kalau batangnya sudah sekian ya, saya akan lakukan tahap demi tahap. Kemudian pembuatan alur juga nanti saya akan update teman-teman untuk perkembangan bahan ini. Ini lama enggaknya tergantung ya, tergantung kita media tanam, perawatan, terus pemupukan. Karena kita tanpa menguasai dan belajar dari teman-teman untuk kapan waktunya kita pemupukan, tentunya kita perlu belajar juga dari teman-teman yang lebih senior. Oke, saya langsung mau tunjukkan untuk teman-teman proses sekitar 3–3,5 tahun. Tapi pan polybag saya kasih media tanam, batu, kemudian pecahan genteng, kemudian bawahnya pupuk kandang hul. Ini dia ya untuk bahannya. Ini proses sekitar kurang lebih 3,5–4 tahun. Ini dulu pakai polybag 40-an. Ini akar ya teman-teman. Ini akar, batang utamanya dulu di sini, dari sini. Batang utamanya saya potong, saya keluarkan cabang-cabang ini. Nah, kita terlepas dari atas ya. Akarnya sekian. Polybagnya tingginya 40. Ini dinding groundnya ya, yang di bawah ya. Ini dulu saya kasih dinding ground, terus saya kasih sap lebih kecil dari dinding ground pertama. Paling bawah saya kasih pupuk, terus pecahan gentengnya sekian. Terlihat ya, ini terhambat oleh pecahan genteng, jadinya terekspos ya. Nah, baru dia menembus pecahan genteng turun ke bawah jadi akar-akar ini. Tapi ini tetap saya proses. Pas saya lakukan pembongkaran, saya kasih alur pemahatan. Saya juga sudah pernah berbagi ya untuk teman-teman untuk bagaimana tip pembuatan alur dengan pemahatan, tapi dengan kita melihat situasi untuk kesuburan, tingkat kesuburan di atas. Terlihat ya, di sini gentengnya dulu terekspos karena terhalang genteng, mau cari asupan nutrisi turun ke bawah. Nah, ini saya makanya beberapa hari yang lalu saya punya angen-angen pengen membuat dinding ground yang tinggi dengan tahap seperti ini, tapi secara berkala saya tinggi. Mungkin nanti untuk taman ya itu, tapi selera teman-teman nanti mau dibikin seperti apa konsepnya. Tapi saya mencoba, kalau kita tidak mencoba mulai dari sekarang, kita kapan lagi ya, mungkin waktunya itu paling lama ya nanti yang saya bikin, karena akar dijadikan batang seperti ini. Nah, kita bayangkan seandainya yang saya tanam tadi seperti ini tinggi. Nah, ini setelah menembus genteng, turun cari asupan ke bawah, ada genteng lagi, terekspos lagi seperti ini, nyampe ke bawah, dan seterusnya. Mungkin luar biasa ya, tapi waktunya juga lama ya, karena semuanya tidak bisa instan ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya di channel Bursa Gembong. Mudah-mudahan ini sedikit memberi motivasi untuk teman-teman semua, terus semangat berkarya, berbudidaya apapun jenis bahan bonsainya.
Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman juga yang mungkin komen di bawah deskripsi tidak bisa saya tanggapi satu persatu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin karena waktu juga keadaan. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.